Baik, selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Apa kabar? Ya, semoga dalam kondisi sehat bahagia. Kenalkan, nama saya Jeffrey. Ya, saya akan memandu acara ini ya di acara webinar kesehatan bersama Inakes Bumi ya, yang saat ini live di Zoom maupun di channel Facebook Jalan Kebahagiaan Maitreya. Selamat malam semuanya. Sekali lagi salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada malam hari ini ya, kita akan bersama-sama belajar ya, Pak Ibu, sama narasumber kita ya yang hari ini sudah sangat luar biasa sekali yang akan membagikan ilmunya. Beliau adalah Dr. Jason Powira, MD MRes. Selamat malam, Dok. Malam, malam kok Jeffrey, malam Bapak Ibu semua. Ya, Senang bisa diundang. Ya, ya. Izinkan saya sedikit membacakan ya CV beliau ya. Jadi beliau adalah Dr. Jason Powira, MPes ya. Beliau lulusan dari kedokteran Universitas Indonesia dan juga Master of Research in Regenerative Medicine and Stem Cell ya dari Newcastle University. Ya, jadi luar biasa sekali. Dan sekarang beliau menjadi general practitioner di Rumah Sakit Murni Teguh di Sudirman, Jakarta ya. Dan beliau ini juga merupakan pernah ya menjadi asisten research di Oxford University, wah sangat luar biasa sekali, dan juga internship di Kobe University Hospital di Jepang, ya. Dan beliau banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan dari perlombaan maupun research dan juga banyak mengeluarkan publikasi-publikasi di bidang kesehatan, ya. Jadi kita malam hari ini akan mendengar paparan dari Dr. Jason Powira mengenai sebuah topik yang sangat penting saat ini ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya saat ini, yaitu tentang perlemakan hati. Ya, jadi hari ini kita akan membahas ya apa itu perlemakan hati ya dan bagaimana cara pencegahannya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mendengarkan dengan bersama pemaparan dari Dr. Jason Powira. Pak Dokter dipersilakan. ya baik. Terima kasih Ko Jeffrey. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Dr. Jason. Saya ya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pada malam ini saya diundang untuk berbicara mengenai perlemakan hati dan bagaimana cara mencegahnya. Ya, saya akan share screen. Oke, apakah udah kelihatan kok? Sudah dok, silakan di full screen. Ya, jadi hari ini saya akan berbicara mengenai topik yang menurut saya cukup penting, yaitu perlemakan hati dan bagaimana cara mencegahnya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mendengar kata diabetes, hipertensi, dan juga perlemakan hati mungkin juga pernah tersinggung atau pernah mendengar. Nah, seringkali kita ketika mendengar kata gula, kita langsung teringat akan diabetes. Atau ketika kita mendengar tentang makanan asin, kita langsung ingat tentang hipertensi. Nah, tapi tahu nggak bahwa Bapak Ibu kalau hati juga bisa lelah, terutama bila gula dan lemaknya berlebih. Nah, mungkin ini hal yang masih kurang diketahui oleh banyak orang, namun sebenarnya sangat penting. Nah, jadi pada sesi ini setelah mengikuti, Bapak Ibu akan mengetahui tentang apa itu perlemakan hati atau yang dikenal juga dengan fatty liver, lalu mengapa bisa Nanti terjadi lalu fatty banyak liver, banget dokter-dokter gitu ya. dan apa yang dapat dilakukan agar hati tetap sehat. Nah, jadi pertama marilah kita mengenal apa itu organ hati. Nah, jadi organ hati adalah organ yang terletak di dalam perut, di rongga intraabdomen, di dalam perut kita yang terletak di kanan atas. Nah, jadi organ hati ini memiliki banyak sekali fungsinya. Mungkin sebagian dari kita taunya hati ini adalah fungsi
detoksifikasi atau untuk mengeluarkan racun. Nah, memang ini salah satu fungsi utamanya ya, yaitu detoksifikasi, merubah, dan juga membersihkan toksin-toksin, lalu juga obat-obatan yang kita minum, dan juga hormon. Namun di luar itu, hati ini juga masih banyak fungsinya, seperti produksi faktor pembekuan, kolesterol, empedu, yang juga berfungsi untuk pencernaan ya, lalu juga glukosa, dan juga metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan juga masih banyak lagi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa salah satu fungsi hati adalah untuk menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bayangkan betapa hati ini harus bekerja keras ya, karena racun-racun yang selama ini masuk ke tubuh kita ini harus dinetralkan oleh hati. Nah, jadi hati ini banyak juga terpapar oleh zat-zat toksik atau zat-zat yang membahayakan, yang dapat meningkatkan risiko kerusakan pada hati. Nah, topik bahasan kita hari ini adalah fatty liver atau perlemakan hati. Nah, mungkin Bapak Ibu udah pernah medical check up, baik itu dilakukan USG, ultrasound ya, dan dibilang fatty liver. Jadi sebenarnya apa sih fatty liver itu dan kenapa sih sebenarnya fatty liver ini menjadi penting ya? Nah, jadi fatty liver ini definisi gampangnya atau umumnya adalah penumpukan lemak di hati. Jadi mungkin kalau kita melihat orang yang badannya besar atau ya kita ngomongnya gemuk ya, kita melihat bahwa orang itu memiliki cadangan lemak yang banyak. Nah, jadi cadangan lemak itu memang ada dua jenis. Ada yang terlihat di bawah kulit atau kita kenalnya subkutan, namun ada juga lemak yang menumpuk di luar organ. Nah, jadi organ-organ di dalam tubuh ini kan tidak terlihat ya, namun pada organ-organ tubuh ini bisa juga nih terjadi penumpukan lemak. Nah, kalau misalnya pada orang yang mungkin badannya besar, kita bisa gampang melihatnya. Namun pada organ-organ kan kita susah ya untuk melihatnya. Nah, inilah yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, jadi fatty liver atau perlemakan hati ini definisinya ya tadi penumpukan lemak yang berlebihan pada hati. Nah, ini gambar sederhana yang menunjukkan bahwa pada hati yang sehat harusnya itu mengkilat seperti ini. Namun pada kondisi di mana penumpukan lemak itu sudah terjadi secara lama, secara berlebihan. Nah, kita melihat bahwa bahwa hatinya itu sudah tertutupi oleh lemak. Yang mana nanti akan dapat mempengaruhi fungsi dari hati dan juga nanti dapat terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Nah, perlemakan hati ini sendiri terbagi menjadi dua tipe secara umumnya. Jadi yang pertama adalah perlemakan hati yang berkaitan dengan alkohol, di mana pada orang-orang yang sering meminum alkohol, seperti yang tadi saya jelaskan, hati kan fungsinya untuk detoksifikasi, untuk mengeluarkan racun. Karena alkohol ini bersifat racun, jadi alkohol juga dapat menyebabkan kerusakan pada hati yang lalu kemudian menyebabkan perlemakan hati. Nah, lalu kondisi kedua adalah yang non-alkoholik. Ini yang lebih berhubungan dengan lifestyle kita, dengan pola makan, lalu juga kurangnya olahraga, dan juga kondisi seperti obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, ini jadi perjalanan penyakit perlemakan hati. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, jadi sebenarnya apa sih bahayanya perlemakan hati? Karena selama ini kalau kita mendengar yang penyakit-penyakit berbahaya atau eh, katanya yang mematikan itu kan lebih sering penyakit jantung, lalu stroke, lalu juga kanker ya. Jarang sekali mungkin mendengar tentang perlemakan hati. Nah, padahal sebenarnya pada orang yang perlemakan hati ini juga meningkatkan resiko terjadinya tadi penyakit-penyakit seperti serangan jantung, stroke, dan juga kanker. Namun memang apabila kita lihat perlemakan hati ini perjalanannya sangat panjang ya, perlahan-lahan. Karena pada orang yang terjadi perlemakan hati itu juga butuh tahunan hingga mungkin puluhan tahun hingga terjadinya perlemakan hati. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat bahwa pada awal hati yang sehat ini lama-lama dapat menjadi berlemak. Nah, nanti setelah berlemak jadilah timbullah fibrosis. Fibrosis ini hatinya menjadi kaku. Nah, nanti lama-lama menjadi sirosis, semakin kaku, namun sudah tidak bisa kembali lagi. Dan pada ujungnya apabila tidak terobati, tidak diatasi, maka dapat menjadi kanker hati. Nah, kanker hati ini yang lalu kemudian meningkatkanlah terjadinya kematian dan juga komplikasi-komplikasi. Nah, penemakan hati ini sebenarnya definisinya apabila kita lihat secara ilmiah adalah penemakan hati di atas 5%.
Nah, jadi kalau di bawah 5% itu masih dianggap normal, namun apabila sudah di atas 5% itu baru disebut dengan perlemakan hati yang eh, dapat dapat membahayakan. Nah, dan pada kondisi perlemakan hati ini terjadi peradangan. Indonesia masih punya catatan lebih baik di dalam pernikahan Vietnam. Kira-kira Ya, jadi bagaimana pada kondisi ini di mana terjadi perlemakan hati dan peradangan ini yang lalu kemudian dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi dan juga hingga terjadinya kanker hati apabila tidak ditangani. Nah, lalu kita mau melihat juga nih beban perlemakan hati. Nah, dari datanya sebanyak 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia memiliki fatty liver tanpa disadari. Jadi inilah yang menjadi penting nantinya untuk kita melakukan screening, deteksi dini, perlemakan hati supaya nanti kita bisa melihat apa yang bisa cara-cara mencegahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, lalu mengapa bisa terjadi fatty liver atau perlemakan hati? Nah, terutama di gaya hidup kita yang modern sekarang, kondisi fatty liver itu menjadi semakin sering ditemukan. Nah, ini juga berbarengan nih dengan tadi kondisi-kondisi seperti uh, terjadinya serangan jantung, stroke, dan kanker, di mana ini penyebabnya semua mirip ya, yaitu adalah lifestyle atau gaya hidup, pola hidup yang kurang baik. Nah, beberapa contohnya adalah konsumsi gula yang berlebih, di mana gula ini apabila berlebih nanti akan disimpan menjadi lemak yang nggak cuman terlihat menjadi gemuk ya, nggak cuman terlihat di bawah kulit, namun juga dapat menumpuk di organ-organ penting, termasuk di hati. Lalu kedua adalah gaya hidup sedanter. Gaya hidup sedanter ini gimana gaya hidupnya tidak aktif, yaitu kurang gerak, malas olahraga, banyak rebahan, banyak tidur, dan ini kan gaya hidup yang akhirnya menyebabkan seseorang jadi um, ya tidak banyak bergerak dan jadi penumpukan kalori berlebihan itu. Nah, lalu ketiga adalah kondisi seperti diabetes, obesitas, atau kelebihan gizi, dan kolesterol tinggi yang sering berjalan bersamaan dengan fatty liver. Nah, penyebab obesitas, mungkin Bapak Ibu juga sudah uh, familiar ya dengan kata-kata obesitas, lalu juga kegemukan ya, dan ya tentunya penyebab utamanya adalah intake makan atau porsi makan yang berlebihan, di mana intake makan ini menjadi berlebihan ya termasuk juga dengan tuntutan sosial budaya, lalu mungkin kurangnya juga pengetahuan. Nah, lalu faktor kedua adalah metabolisme energi, di mana berkurangnya pengeluaran energi, dan ini juga ada hubungan nanti dengan usia, di mana pada usia lanjut tentunya metabolisme juga berkurang, lalu juga jenis kelamin, genetik, dan juga ya pola hidup tadi, kurang olahraga. Nah, yang ketiga juga aktivitas fisik nih, di mana kurang olahraga, lalu juga tadi lebih sering rebahan juga dapat menyebabkan obesitas. Nah, tentunya juga dengan budaya kebaratan yang semakin marak ya, di mana orang-orang sekarang juga makan yang lebih ke junk food, lalu juga mencari makan-makan yang tinggi lemak, sering digoreng, itu juga dapat menyebabkan tingkat obesitas semakin tinggi. Nah, mungkin ini kita lihat pola-pola makan orang Indonesia ya, terutama mungkin Bapak Ibu sendiri juga bisa ini nih berkaca kira-kira pola makan hari ini kayak gimana ya, atau pola makan selama seminggu terakhir ya. Nah, ini orang Indonesia kan sering ya, sarapannya nanti makannya kue tiaw, lalu minumnya eh, kopi susu atau teh tarik, di mana ini juga eh, tentunya juga sudahlah karbohidrat, lalu juga digoreng, lalu juga minumnya juga manis. Nah, mungkin makan siang dan malamnya juga ya apabila kadang-kadang makan rumah atau makan di luar juga ada porsinya yang karbohidrat, lalu tapi mungkin juga porsi karbohidrat dan proteinnya masih belum sesuai. Lalu juga ditambah es teh manis, favorit orang Indonesia. Nah, padahal sebenarnya porsi makan yang baik itu adalah yang tinggi protein, namun rendah lemak dan rendah karbohidrat. Ya, jadi sebenarnya gimana sih cara kita menghitung kebutuhan kalori Anda per hari? Nah, jadi cara gampangnya adalah untuk mengetahui tinggi badan dan juga berat badan. Nah, jadi berat badan ideal itu dihitung dengan tinggi badan dikurang 100, lalu dikurang 10%. Ya, misalnya tinggi badannya
160, jadi 160 dikurang 100, yaitu 60, lalu dikurang 10%, jadi 60 kurang 6, jadi 54 kilogram. Nah, ini cara gampang perhitungannya ya. Lalu untuk mengukur kebutuhan kalorinya baru laki-laki dikali 30, perempuan dikali 25. Nah, nanti baru dilihat lagi nih, apakah aktivitas fisiknya berlebih, itu bisa menyebabkan ntar kebutuhan kalori juga dapat meningkat. Nah, jadi ini ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan seorang juga dapat terjadi sindrom metabolik. Jadi sindrom metaboliknya adalah beberapa sindrom yang menyebabkan seseorang lebih tinggi nih resikonya untuk terjadi penolakan hati tadi. Nah, yaitu usia, obesitas, lalu juga hipertensi atau darah tinggi, penambahan lingkar perut, di mana pada pria itu di atas 90 cm dan wanita 80 cm. Nah, mungkin setelah acara ini juga dapat diukur nih sendiri di rumah. Selain berat badan juga lingkar perut ya. Jadi sebaiknya pria itu di bawah 90 cm dan pada wanita di bawah 80. Lalu kelima, hipertrigliserida dan HDL yang rendah. Jadi ini adalah kolesterol ya. Jadi kalau trigliseridnya tinggi, HDL rendah atau LDL-nya juga tinggi, ini juga merupakan faktor risiko. Lalu kondisi selanjutnya diabetes mellitus atau eh, kencing manis. Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Apakah obesitas ini ada uh, hubungannya dengan faktor genetik? Jadi sebenarnya kalau dibilang tetap utamanya adalah faktor lingkungan, di mana yang menyebabkan obesitas adalah pertama pola hidup dari makan, lalu olahraga. Nah, tapi faktor genetik tetap berperan, di mana apabila salah satu orang tua yang obesitas, peluang anak menjadi obesitas adalah 40-50%. Dan apabila kedua orang tuanya obesitas, faktornya menjadi 70-80%. Oke, baik. Ini juga hubungan antara perlemakan hati dan obesitas. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa obesitas merupakan faktor resiko utama dari terjadinya perlemakan hati. Nah, selain itu juga ada diabetes, lalu juga kolesterol, lalu juga hipertensi dan juga kondisi-kondisi lain. Nah, tadi kan dari tadi saya bilang ya, apakah misalnya berat badan yang berlebih, maka terjadi perlemakan hati. Namun bisa nggak sih sebenarnya fatty liver atau perlemakan hati ini terjadi pada orang yang tampaknya misalnya kurus atau tidak terlihat gemuk? Nah, nyatanya pada beberapa populasi dikenal juga kata-kata yaitu lean muscle D, di mana terjadi uh, fatty liver pada pasien dengan indeks massa tubuh di bawah 25. Jadi pada pasien dengan atau individu dengan indeks massa tubuh yang normal atau terlihatnya tidak gemuk, ternyata bisa juga terjadi fatty liver. Nah, hal ini terjadi karena misalnya pada orang um, yang tidak gemuk ini, tapi tetap konsumsi makanannya juga tidak sehat. Misalnya juga makanannya juga pola Western diet yang tinggi lemak, tinggi um, yang sering digoreng, lalu juga kurang olahraga. Ini juga dapat terjadi fatty liver, namun walaupun tidak terlihat gemuk dari luarnya. Inilah makanya pentingnya uh, juga dilakukan screening nanti untuk mengetahui apakah ada faktor resiko terjadinya fatty liver atau perlemakan hati. Nah, apa sih tanda-tanda dan gejala fatty liver? Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, kalau penyakit-penyakit lain ada ya gejala-gejala yang dapat kita eh, pikirkan. Misalnya pada pasien serangan jantung jadi nyeri dada, lalu pada pasien stroke jadi ada badannya yang terasa lemah, lalu ada kebas-kebas, mungkin pada pasien kolesterol jadi sering sakit di leher. Nah, namun pada fatty liver ini sering kali tidak bergejala, makanya dikenal juga sebagai silent disease ya. Nah, gejalanya juga non-spesifik, misalnya mudah lelah, lalu ada nyeri di kanan atas, di mana tadi ada letaknya hati itu. Nah, yang dapat melihat adanya fatty liver ini juga dari pemeriksaan lab. Jadi sering tuh, misalnya MCU diperiksakan SGOT, SGPT. Mungkin pada ibu bapak yang sering cek lab juga udah kenal ya SGOT, SGPT ini.
ini adalah enzim hati. Di mana apabila terjadi peningkatan di atas 2 kali, ini dapat menandakan peningkatan pada enzim hati. Nah, lalu juga dapat ditemukan pada gambaran radiologis, misalnya pada ultrasound, atau juga misalnya saat terjadi sedang dioperasi, bisa juga ditemukan secara insidental atau secara tidak sengaja. Nah, inilah salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan ya, yaitu adalah ultrasound atau USG. Nah, ya ini mungkin secara gampangnya aja, jadi pada USG ini dapat kita bedakan nih, di mana pada normalnya itu harusnya hati itu gelap, namun pada kondisi-kondisi di mana terjadi perlemakan menjadi terang. Nah, ini nanti baru dokter yang bisa menilai apakah ada perlemakan hati dan grade-nya apakah 1, 2, atau 3. Ya, ini ya jadi selain USG dapat juga dilakukan pemeriksaan yaitu fibroscan untuk melihat seberapa kaku hatinya. Oke, jadi jangan tunggu muncul gejala dulu, karena tadi kan saya sudah jelaskan ya, gejalanya itu seringkali asimptomatik atau malah tidak muncul gejala. Jadi apabila memungkinkan, periksakan fungsi hati saat medical check-up juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah fatty liver ini bisa sembuh? Jadi jawabannya bisa banget, sangat-sangat bisa. Jadi ada berapa langkah nih yang bisa dilakukan Bapak Ibu untuk mencegah atau malah menyembuhkan fatty liver yang sudah ada. Misalnya udah pernah dilakukan medical check up, lalu juga ditemukan fatty liver, jangan bersedih dulu karena ada cara-cara nih untuk dapat menyembuhkannya. Pertama, penurunan berat badan sebanyak 5-10%, lalu mengurangi minuman manis, nasi putih, roti manis, gorengan, intinya mengurangi eh, konsumsi karbohidrat dan juga yang tinggi glukosa, tinggi gula. Jadi termasuk ya minuman-minuman manis ya, yang sekarang sering banget kita temui nih di mana-mana. Lalu juga perbanyak konsumsi sayur, buah, dan ikan. Jadi sebenarnya yang berlemak itu tetap boleh ya. Yang lemak asalkan lemak baik. Seperti ikan, alpukat itu tetap boleh dikonsumsi dalam jumlah yang sedang gitu. Nah, lalu juga rutin aktivitas fisik apabila bisa 30 menit setiap harinya. Nah, jadi sebenarnya untuk terapi dari perlemakan hati ini ada dibagi menjadi 3 step. Tentu yang pertama adalah modifikasi gaya hidup seperti tadi, pola makan dan juga aktivitas fisik. Nah, namun apabila ini belum berhasil, lalu selanjutnya bisa konsultasi ke dokter untuk terapi pengobatan. Jadi nanti bisa diberikan obat. Jadi apabila misalnya ada diabetes diberikan obat diabetes, lalu apabila ada kolesterol diberikan obat kolesterol, dan dapat juga diberikan obat-obat untuk mengatasi obesitas atau kelebihan berat badan tersebut. Nah, lalu apabila setelah pemberian obat juga masih belum berhasil, maka dapat dilakukan juga tindakan operasi seperti uh, bariatric surgery untuk mengatasi obesitas yang berat. Nah, jadi ini berapa langkah tambahan ya, tapi dapat dilakukan restriksi kalori sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori untuk mencapai penurunan berat badan sebanyak 500 sampai 1000 gram atau 0,5 sampai 1 kilogram per minggu dengan target tadi 5 sampai 10% berat badan yang turun dalam 12 bulan. Lalu juga asupan lemak dalam jumlah rendah sedang dan karbohidrat dalam jumlah sedang tinggi itu juga dikurangi dan dietnya juga tinggi dalam protein. Lalu juga hindari makanan dan minuman yang mengandung kadar fruktosa dan glukosa yang tinggi. Nah, tadi kan juga saya jelaskan ya bahwa alkohol juga dapat menyebabkan kondisi fatty liver ini. Jadi untuk Bapak Ibu juga harus membatasi konsumsi alkohol, yaitu laki-laki 30 gram dan perempuan 20 gram. Untuk kafein, good news-nya tidak ada pembatasan konsumsi kafein untuk fatty liver ya. Untuk aktivitas fisik juga yang disarankan adalah 150 sampai 200 menit per minggu yang dapat dibagi menjadi 3 sampai 5 sesi. Nah, jadi apabila misalnya Bapak Ibu susah nih cari waktu untuk olahraga, ya 150 menit itu dapat dibagi menjadi 3 sesi. Jadi seminggunya 3 kali olahraga dengan durasi masing-masing sekitar 1 jam atau 50 menit ya. Nah, ini saran dari WHO untuk aktivitas fisiknya pada anak-anak yaitu 60 menit setiap hari
Untuk dewasa usia 19 sampai 64, 150 menit aerobik activity per minggunya, dan pada dewasa di atas 65 tahun, 150 menit per minggunya ditambah juga strength training 2 kali seminggu. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan diet. Jadi diet apakah yang tepat? Nah, mungkin dikenal banyak diet ya di masyarakat kita sekarang. Diet keto, diet Mediterranean, mungkin berapa Bapak Ibu juga diet em, vegetarian ya, mengikuti anjuran agama. Nah, jadi sebenarnya diet apa sih yang terbaik? Nah, sebenarnya kalau untuk diet keto ini dikaitkan dengan dapat timbulnya penyakit hati berlemak. Jadi diet keto ini sempat viral nih dulunya, di mana diet keto ini adalah diet yang tinggi lemak, eh, yang dianggap dapat menurunkan berat badan secara cepat. Nah, memang dalam short termnya bisa menurunkan berat badan, tapi diet keto ini karena tinggi lemak tadi dapat beresiko yang menginduksi hiperlipidemia, jadi dapat menyebabkan tingkat kolesterol di darah menjadi lebih tinggi, yang tadi dapat menyebabkan akhirnya penyakit perlemakan hati atau fatty liver ini. Jadi sebenarnya ketogenic diet ini tidak disarankan. Nah, selanjutnya diet yang sebenarnya menjadi pilihan pada pasien fatty liver adalah diet Mediterranean. Nah, jadi diet Mediterranean adalah diet yang kaya akan serat, lalu juga ikan, lalu juga sayur, dan juga rendah kolesterol dan juga rendah gula. Jadi membatasi juga nih konsumsi daging-daging merah dan lebih tingginya pada konsumsi ikan-ikan. Jadi seperti yang saya jelasin ya, kalau ikan ini kan lemak yang baik. Jadi kalau lemak baik masih bisa dikonsumsi, tapi kalau misalnya lemak dari daging merah itu malah lebih berbahaya. Nah, ini adalah konsep dari diet Mediterranean. Jadi dapat dilihat nih, yang piramid di atas adalah yang kita batasin. Sedangkan yang di bawah semakin boleh banyak kita makan. Jadi seperti ini, meat dan sweet, jadi konsumsi daging-daging merah dan juga minuman-minuman manis atau makan-makan manis, kalau bisa dibatasi, dikurangi dan maksimal 1 kali per minggunya. Nah, lalu seperti telur dan juga ayam itu dapat 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, seperti susu juga dibatasi 1 sampai 2 kali sehari. Nah, kalau seafood ini bisa lebih banyak nih, porsinya lebih besar ya dibandingkan daging merah dan juga ayam. Jadi dapat 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, lalu ini bisa lebih banyak lagi nih konsumsi sayur-sayuran, lalu juga buah-buahan dapat lebih banyak. Untuk buah dapat setiap hari, untuk sayur juga dapat setiap hari. Nah, lalu untuk intermittent fasting, ini juga diet yang lagi viral ya di masyarakat, di mana intermittent fasting ini adalah diet di mana ada jendela makan. Nah, jadi pada penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa intermittent fasting ini sebenarnya bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan juga menurunkan perlemakan hati pada pasien-pasien dengan fatty liver tadi. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi untuk penanganan fatty liver ini dibagi menjadi 3 nih. Yang tadi lifestyle intervention, yaitu menurunkan berat badan, lalu pola makan, gaya hidup yang sehat dengan olahraga, lalu berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol. Namun apabila ini belum cukup, maka dapat kita lanjutkan dengan intervensi pemberian obat-obatan. Dan apabila belum cukup, baru kita indikasikan untuk pembedahan. Oke. Nah, ini jadi sebenarnya obat terbaik untuk fatty liver justru bukan dari obat ya, namun dari sedikitnya jumlah makanan tinggi lemak, gula, dan uh, proses highly process seperti makanan-makanan yang di packaging gitu ya di piring kita, dan lebih banyaknya jumlah langkah kita. Nah, jadi ini sebagai penutup, hati sehat, hidup pun nikmat. Jadi pertama kita harus mengenali resiko dan tanda-tanda awal, lalu selanjutnya kita kontrol nih gula, berat badan, tekanan darah. Nah, lalu yang terakhir adalah kita kendalikan dengan pola makan dan aktivitas fisik yang baik. Nah, jadi kita harus mulai dari hari ini, bukan diet yang ketat, namun hidup lebih sehat untuk hati yang kuat. Ya, baik, mungkin sekian dari saya. Um, Apabila ada pertanyaan nanti saya akan
more than happy ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian di sini. Baik, saya kembalikan ke moderator, Ko Jeffrey. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali buat Dr. Jason ya atas pemaparan materi yang luar biasa sekali, sangat gampang mudah dimengerti dan sangat informatif ya. Saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu dapat bertanya secara langsung yang ada di Zoom ini, juga dapat mengetik ya di kolom komentar, di kolom chat maksud saya. Ya, nanti saya akan bantu bacakan ya. Saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Boleh langsung open mic ya. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand lalu bertanya. Monggo ya. Kalau tidak ada, saya coba bacakan dulu ya dok pertanyaan dari Zoom ya, dari kolom Zoom. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Anita ya. Bagaimana kita bisa mengetahui berapa persen perlemakan hati itu? Ya, tes apa yang harus diambil dok? Terima kasih. Boleh langsung jawab dok? Oke, siap. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Anita ya untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik ya Bu ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa persen perlemakan hati itu taunya dari mana ya? Dan tes apa yang harus diambil? Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan utama yang dapat dilakukan itu adalah dua, yaitu tadi pemeriksaan eh, SGOT, SGPT untuk menilai fungsi hati dan juga ultrasound atau USG. Nah, sebenarnya dari SGOT, SGPT ini kita dapat menilai nih apabila fungsi hatinya meningkat, SGOT, SGPT normalnya di bawah 40. Namun apabila misalnya hasilnya di atas 60 atau 80, nah ini menjadi tanda-tanda nih kita harus mulai was-was. Kenapa sih fungsi hatinya dapat meningkat? Nah, biasa kalau misalnya fungsi hatinya meningkat, dari dokternya menyarankan untuk dilakukan USG. Karena dari USG baru kita bisa melihat nih perlembakan hati. Karena kalau dari fungsi hati saja kita tidak bisa melihat ya secara spesifik apa penyebabnya. Nah, nanti baru dari USG dapat kita lihat berapa persennya, seperti yang tadi saya tunjukin ya. Coba saya balik ke slide-nya. Nah, kalau untuk USG memang harus dokter yang melakukannya dan menilai. Jadi untuk USG ini baru nanti bisa kelihatan grade 1, grade 2, grade 3. Kalau grade 1 itu persentase lemaknya 5 sampai 33%. Kalau grade 2 33 sampai 66 dan grade 3 66 sampai 100%. Jadi nanti yang bisa menilai dokternya di mana nanti pun eh, pengobatan atau pencegahannya berbeda lagi dari grade 1, grade 2, grade 3. Nah, jadi untuk merangkum jadi untuk mengetahuinya tadi yang pertama kita lakukan cek dulu nih fungsi hati dari SGOT, SGPT, dan apabila meningkat, baru biasa dokter menyarankan untuk dilakukan USG. Nah, dari USG baru dapat ditentukan persentase lemak dari perlemakan hatinya. Oke. Saya harap bisa menjawab ya. Baik, terima kasih dok ya atas jawabannya. Saya coba bacakan pertanyaan yang kedua. Ini dari Bapak Ronald ya. Dok, perlemakan hati ini apakah bisa diperbaiki dengan berhenti makan, maksudnya dari hewani, atau Mhm. kita tetap harus konsumsi lemak baik yang sudah seperti dokter sampaikan tadi? Monggo dok. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Ronald ya. Pertanyaan yang baik juga ya. Jadi perlemakan hati ini apakah bisa diperbaiki dengan berhenti makan hewani atau tetap harus konsumsi lemak baik seperti yang disampaikan tadi? Nah, jadi sebenarnya Pak Ronald ini banyak sekali ya faktor yang berperan. Jadi nggak cukup dengan hanya berhenti makan hewani, lalu perlemakan hatinya menjadi hilang gitu. Nah, karena kan untuk perlemakan hati itu muncul juga butuh bertahun-tahun ya. Sama seperti orang dari kurus menjadi gemuk juga butuh waktu bertahun-tahun ya. Jadi sama aja untuk kita mau perlemakan hati itu untuk berkurang perlahan-lahan pun butuh waktu sebenarnya. Jadi tadi itu kombinasi dari makan yang sehat, lalu juga olahraga, lalu juga mengurangi alkohol, lalu juga gaya hidup yang sehat ya, termasuk pola tidur yang cukup, itu juga semua berpengaruh. Nah, jadi tadi kan pertama dari pola makan nih.
Jadi pola makannya dapat mengurangi konsumsi tidak cuma makanan hewani ya, namun juga makanan yang tinggi lemak, lalu tinggi gula. Nah, salah satunya tadi juga daging merah. Daging merah ini mungkin berapa contohnya yang gampang seperti babi, sapi, itu kan termasuk daging merah ya. Nah, yang dapat lebih banyak kita makan seperti tadi yang saya saranin adalah contoh salah satunya adalah ikan ya. Nah, selain ikan yang dapat kita uh, makan juga sayur, buah itu juga tetap bisa banyak dikonsumsi. Namun dari pola makan tentunya akan kontribusi besar, namun juga harus dibarengi nih dengan uh, perubahan lifestyle lain yaitu seperti olahraga yang cukup, mengurangi alkohol dan lain-lain. Oke, saya harap dapat menjawab ya, Pak Ronald ya. Oke, terima kasih dok atas penjelasannya. Saya coba lanjut lagi baca pertanyaan dari Ibu Vivi ya. Ini pertanyaan dari dua dok, saya langsung bacain ya. Pemeriksaan FibroScan score berapa kategori fatty liver yang sehat atau normal? Kemudian, apa perbedaan pemeriksaan fungsi hati SGPT dan SGOT? Oke, ya untuk pertanyaan Bu Vivi ini juga sangat baik ya. Jadi untuk FibroScan score berapa, kategori fatty liver yang sehat atau normal, dan kedua, apa sih bedanya SGOT dan SGPT? Nah, jadi sebenarnya untuk FibroScan ini, scoringnya ini nanti ada dua komponen. Jadi ntar ada F sama S. Jadi kalau F itu untuk nanti menilai fibrosisnya, yaitu kekakuan hatinya. Kalau S itu steatosis. Steatosis itu tingkat perlemakannya. Nah, untuk yang dibilang sehat normal ya tentunya apabila tidak kaku dan perlemakannya sedikit ya. Nah, nanti dari dokter aja yang kemudian dapat menentukan kira-kira ini disebut sehat atau normal. Jadi ntar ada scoring-scoringnya itu. Jadi ntar ada uh, fibrosis skornya berapa, lalu juga steatosis skornya berapa. Nah, nanti baru ditentukan apakah misalnya ini termasuk sehat atau tidak. Nah, itu sih sebenarnya untuk scoringnya tiap lab atau tiap alat bisa berbeda-beda ya. Jadi saya juga tidak bisa menaruh patokan. Nah, untuk pemeriksaan fungsi hati SGOT SGPT ini apa bedanya? Sebenarnya dua-duanya dapat menilai kerusakan hati. Nah, namun untuk SGPT ini lebih spesifik untuk hati. Jadi untuk SGOT itu menilai kerusakan pada jaringan tubuh. Jadi sebenarnya pada orang yang sering olahraga, lalu pada orang-orang yang sakit jantung itu juga SGOT dapat meningkat. Nah, namun pada orang dengan kerusakan hati juga dapat meningkat SGOT-nya. Namun kalau untuk SGPT ini memang spesifik untuk liver atau hati saja. Namun tetap dua-duanya penting untuk diperiksakan ya, karena SGOT ini juga menilai fungsi hati, tapi SGPT yang lebih spesifik gitu. Ya, semoga dapat menjawab ya Bu Vivi ya. Oke, terima kasih dok. Ini saya coba baca lagi. Ini yang masih berhubungan dengan cek SGPT dan SGOT ya. Ini Oke. saya langsung bacakan dari dua orang penanya karena ini saling berkaitan ya, dari Bapak Hartono dan Ibu Sherina Chang ya. Pertama, dok, apakah ada gejala awal sehingga perlu cek SGPT atau SGOT? Kemudian, ukuran atau nilai skor SGPT dan SGOT yang bagaimana yang sudah menunjukkan perlemakan hati? Apa tanda-tanda orang yang sudah kena perlemakan hati? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Hartono dan Bu Sherina ya. Jadi sebenarnya em, apa sih gejala awal atau indikasi ya kita harus cek SGOT, SGPT. Jadi sebenarnya apabila pada klinisnya sehari-hari kita sebagai dokter itu memeriksa SGOT, SGPT terutama pada pasien-pasien yang em, ya gejala awal misalnya seperti nyeri perut tadi yang kanan atas, lalu juga misalnya pada pasien yang sudah tampak kuning. Jadi karena liver ini juga berfungsi untuk produksi bilirubin. Nah, ini juga menjadi penting nih apabila misalnya kita melihat orangnya menjadi kuning itu juga tanda-tanda nih salah satu kerusakan um, pada liver. Lalu misalnya pada pasien yang bengkak, kakinya bengkak tiba-tiba itu juga tanda-tanda di mana bisa jadi terjadi kerusakan hati.
Nah, namun itu sebenarnya juga tanda-tanda yang mungkin ditemukan pada pasien-pasien yang udah stage-nya udah lebih lanjut ya. Mungkin di awal-awal sebenarnya kan seperti yang tadi saya bilang bisa jadi tidak diketahui ya. Jadi tetap penting apabila memungkinkan untuk melakukan medical check up setiap tahunnya, terutama apabila misalnya sudah usia produktif ya, apabila misalnya udah di usia di atas 30 tahun, kalau bisa sih udah check up tiap tahunnya supaya kita bisa lihat ya fungsi hatinya eh, gampang dengan SGT SGPT. Nanti apabila meningkat baru tadi kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan seperti USG. Nah, untuk pertanyaan kedua, SGT SGPT seperti apa yang ada perlemakan hatinya? Nah, ini juga yang tadi saya bilang, sebenarnya SGOT SGPT ini kan menilai fungsi hati secara umum ya. Nah, kalau mau kita lebih detail lagi, sebenarnya SGOT SGPT tidak hanya meningkat di kondisi perlemakan hati. Ini hanya salah satunya. SGOT SGPT juga dapat meningkat pada pasien hepatitis, lalu pada pasien perlemakan hati, lalu pada pasien dengan kanker hati, itu juga meningkat. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi di mana SGOT SGPT meningkat ini tidak khas pada perlemakan hati, namun pada pasien yang misalnya kita lihat gemuk, lalu juga ada faktor risiko diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, itu menjadi eh, salah satu kecurigaan nih. Kalau SGT, SGPT yang meningkat bisa jadi terjadi penemakan hati. Nah, jadi untuk menjawab sebenarnya nggak ada angka khusus ya untuk kita bilang SGT, SGPT ini penemakan hati karena SGT, SGPT meningkat tidak hanya pada penemakan hati, namun juga bisa pada hepatitis, kanker hati dan lain-lain. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan. Oke, Dok. Saya lanjut lagi, Dok, nih. Makin seru ini Boleh. ya. Makin seru, makin banyak bertanya. Oke, ini dari Bapak Nildianto Kwan ya. Izin bertanya, Dok. Beberapa tahun lalu saya didiagnosa terkena hepatitis B oleh PMI, sehingga tidak boleh donor darah lagi. Pertanyaan saya, apakah hepatitis B ini bisa disembuhkan, Dok, sehingga saya bisa kembali donor darah? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Milianto ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya Pak ya. Yang walaupun sebenarnya ini pertanyaan di mana mungkin butuh satu sesi sendiri ya untuk hepatitis B karena hepatitis B ini juga sebenarnya penyakit yang sering ditemukan di Indonesia, kondisi yang sering ditemukan di Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak familiar nih dengan kondisi ini. Nah, sebenarnya untuk gampangnya apakah hepatitis B ini bisa disembuhkan? Bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, hepatitis B ini memang sekarang masih termasuk penyakit yang masih banyak penelitiannya karena dibandingkan hepatitis C sangat bisa disembuhkan. Namun untuk hepatitis B memang penelitiannya masih mengarah ke pengobatan jangka panjang dan beberapa jurnal itu untuk pengobatan seumur hidup. Nah, namun ada beberapa kasus pasien yang bisa dapat disembuhkan. Nah, ini memang tapi eh, kasusnya mungkin bisa dibilang dari 10 mungkin satu atau dari 100 hanya beberapa ya, karena pada dasarnya hepatitis B ini apabila sudah terinfeksi ini sangat susah untuk keluar dari tubuh kita. Di mana yang kita mau itu terjadi serokonversi, di mana nanti untuk kumannya menjadi hilang, namun untuk terjadi itu juga membutuhkan waktu yang sulit. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bapaknya, sebenarnya bisa, namun butuh pengobatan yang sangat ketat, pemantauan yang ketat, dan juga eh, penilaian dokter lah untuk bisa kapan berhenti obat. Nah, namun memang kebanyakan pasien harus konsumsi obat seumur hidup. Jadi ya, saya menyarankan untuk tetap konsumsi obat seumur hidup dan konsultasi nih ke dokternya untuk melihat apakah nanti dari pemeriksaan-pemeriksaannya apakah bisa stop obat. Namun ya tetap harus berobat rutin ya, Pak ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Happy Pamilianto. Baik, terima kasih, Dok. Ini saya lanjut lagi nih dari Bapak Aruna lagi ya. Saya baca di internet bahwa kapsul omega 3 itu bagus untuk perlemakan hati atau fatty liver. Tapi kalau vegan bagaimana? Apakah ada gitu ya? Kemudian kolesterol dan triglycerida dan darah saya itu normal, tapi
didiagnosis ada perlemakan hati oleh dokter. Itu kenapa dok demikian? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Ronald ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kapsul omega 3 bagus untuk perlemakan hati. Nah, namun untuk eh, orang-orang yang vegan bagaimana ya? Nah, sebenarnya untuk omega 3 ini memang penelitiannya ini masih bisa kita bilang beberapa jurnal bilang dapat membantu pasien dengan perlemakan hati, beberapa bilang tidak signifikan nih pengaruhnya. Nah, yang malah sering eh, digalak-galakan adalah sebenarnya kurkuma atau temulawak. Nah, itu memang dikatakan dapat membantu ya pada pasien-pasien dengan tadi SGOT SGBT meningkat, lalu perlemakan hati, kurkuma dianggap dapat bermanfaat. Nah, untuk omega 3 ini sebenarnya memang di kebanyakan kita di klinis itu bukan tidak menyarankan ya, namun tidak memberikan karena tadi penelitiannya masih belum terbukti secara signifikan. Nah, jadi saran saya apabila Bapaknya masih ragu untuk konsumsi omega 3, tetap tadi yang tadi saya jelaskan, perbaikan dulu dari pola hidupnya, perbaikan dulu dari pola makannya, karena sebenarnya yang lebih penting itu perbaikan pola makan ya. Untuk suplemen kan bersifat suplementasi atau tambahan atau adjuvan. Sedangkan yang lebih penting adalah perbaikan pola makan, pola hidup, di mana nanti itu yang dapat perlahan-lahan mengulangi perlemakan hati. Ya, semoga dapat menjawab ya, Pak Ronald ya. Baik, terima kasih dok. Ini Tuan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Saya membuka pertanyaan secara langsung ya kepada Bapak Ibu yang ada hadir di Zoom pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu dapat open mic dan langsung bertanya kepada dokter. Ini mumpung ya ada dokter, kalau di rumah sakit kan berbayar ini ya, ada jasanya ya. Mumpung ya. Ayo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja ya. Semoga tidak ada lagi keraguan setelah ikut kelas ini. Silakan Bapak Ibu. Monggo, Pak Ibu. Apakah ada yang bertanya? Boleh raise hand, nanti saya bantu. Oh ini, ada lagi nih. Dok, saya sambil bacain ya. Dari Bapak Eko Sugito. Ini pertanyaannya, apakah silimarin dan bisa membantu mengatasi perlemakan hati? Silimarin. Silakan dok, dibantu jawab. Oke, ya, ya, terima kasih Pak Eko ya. Ya, terima kasih Pak Eko ya untuk pertanyaannya ya. Jadi, apakah silimarin dapat membantu mengatasi perlemakan hati? Nah, lagi-lagi, sebenarnya silimarin ini kan obat herbal ya. Jadi, apakah bisa membantu? Mungkin dapat ini ya, mengurangi terjadinya perlemakan itu semakin bertambah. Mungkin saya jawabnya sih mungkin. Tapi kalau misalnya dibilang apakah dapat uh, mengurangi atau dapat menyembuhkan sih, ya saya jawabnya tetap dengan harus bantuan tadi pola makan yang sehat, lalu juga pola hidup yang sehat, karena lagi-lagi herbal ataupun suplemen itu tidak dapat secara eh, langsung berefek, tapi mereka lebih membantu misalnya untuk mencegah terjadinya lebih lanjut. Nah, untuk silimarin ini juga salah satu herbal yang banyak diteliti juga ya, selain kurkuma atau temulawak. Jadi sebenarnya pada beberapa kasus di rumah sakit memang kita menganjurkan sih untuk kurkuma dan silimarin ini. Namun kalau dibilang menyembuhkan, saya rasa kurang tepat ya. Namun apabila dibilang dapat membantu, ya penelitian sih menyembuhkan dapat membantu. Begitu. Ya, saya harap bisa menjawab ya, Pak Eko ya. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Nah ini ada lagi nih ya pertanyaan, saya bacain lagi nih dari Ibu Serina Chang. Jika sudah kena perlemakan hati dengan grade yang tinggi, bila mengubah pola makan menjadi vegetarian atau vegan,
apakah bisa menurunkan perlemakan hatinya? Thank you. Oke, ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya perlemakan hati apabila sudah grade yang tinggi, itu biasa kita harus lihat lagi. Kira-kira apa penyebab eh, utama terjadi perlemakan hatinya? Misalnya pada pasien yang memang eh, kontrol gula yang tidak baik, lalu juga misalnya kolesterolnya tinggi, lalu misalnya konsumsi alkohol yang tinggi. Ini di mana mungkin beberapa kondisi seperti diabetes, kolesterol itu harus diatasin. Jadi kalau misalnya grade tinggi itu biasa kita nggak cukup hanya dengan pola hidup. Jadi harus dibarengi juga dengan intervensi lain seperti tadi pemberian obat-obatan diabetes, lalu kolesterol, lalu juga dengan obat-obatan penurun berat badan ya. Contohnya juga bisa diberikan ya. Nah, jadi nanti setelah itu sudah diberikan, kita cek ulang lagi nih dengan SGT-SGPT-nya, lalu juga dengan USG ulang. Nah, mungkin setiap 6 bulan atau 12 bulan bisa dicek. Nah, kalau misalnya dibilang dapat mengurangi, tentunya bisa. Namun, untuk waktunya mungkin butuh waktu juga yang lebih lama ya dibandingkan apabila grade-nya masih rendah. Nah, untuk pola makan VG atau vegan sendiri sih ini saya belum baca secara detail ya, khusus untuk VG atau vegan. Namun tentunya tadi apabila pola makannya itu eh, rendah lemak, rendah gula, itu tentunya akan membantu. Dan kalau pola makan eh, vegannya masih tinggi, misalnya tinggi minyak, tinggi glukosa, tinggi gula, itu tentunya ya tetap saja ya masih beresiko. Yang penting kan proporsi makannya yang tadi yang diperbaiki ya. Jadi tinggi protein, lalu tinggi lemak sehat, dan rendah glukosa dan lemak jahat gitu. Ya. Jadi tetap saja sih pola makan vegan walaupun proporsinya tidak baik, tentu saja beresiko begitu. Ya, semoga dapat menjawab ya, Bu Sherina. Baik ya dok ya, jadi tetap vegan, tapi tetap jaga nih pola makannya, jangan banyak gorengan gitu dok ya, gula dan sebagainya ya. Iya, Tapi pola betul kok. makan yang sehat. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Feni Lim, ya saya coba bacakan. Malam dok, jika SGPT dan SGOT sudah turun di dalam range, tetapi hasil USG-nya kok masih tetap fatty liver ya dok? Monggo dok dibantu jawab dok. Ya, ini juga sebenarnya kondisi yang sering ya kita temukan ya, di mana ya SGOT, SGPT-nya sudah membaik karena mungkin tadi diberikan obat-obat. Biasa pada pasien SGOT, SGPT tinggi bisa kita berikan nih misalnya kayak kurkuma, silimarin, itu berapa obat-obat yang bisa kita berikan juga ya untuk tujuannya untuk tadi menstabilkan fungsi hatinya. Nah, tapi kenapa di USG masih fatty liver ya? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kan sebenarnya fatty liver ini butuh waktu ya. Kita aja untuk penumpukan lemaknya butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun. Mungkin dari usia muda konsumsinya berlemak, makannya gorengan, makannya tinggi gula. Jadi sebenarnya eh, di hatinya itu ya masih diselubungi lemak. Nah, tapi fungsi hatinya dengan pemberian obat tadi sudah menurun, sudah membaik. Nah, karena kan sebenarnya yang membuat SGOT, SGPT meningkat itu adalah ini ya, eh, proses peradangan tadi. Nah, tapi untuk USG-nya kenapa masih fatty liver? Karena ya untuk mengurangi perlemakan di hati itu yang membutuhkan waktu yang lama, termasuk eh, restriksi diet, lalu juga pengurangan kalori dan juga tadi olahraga gitu. Jadi untuk singkatnya ya peradangan hatinya sudah menurun, namun secara uh, fisiknya ya di hatinya masih terselubungi oleh lemak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dikurangi. Begitu, Bu Sherina. Bu Feni ya. Baik, ini ada sambungannya dok. Apakah konsumsi milk crystal itu bisa membantu gitu? Iya, ini juga sebenarnya sama ya. Ini juga pernah saya eh, baca dulu. Sebenarnya milk thistle ini kan sama dengan silimarin ya. Sebenarnya ini juga sama sih Bu dengan tadi yang pertanyaan Pak Eko ya, yang di mana silimarin ini kan atau milk thistle ini adalah herbal, di mana herbal ini ya bisa membantu untuk proses peradangannya. Namun apabila dibilang dapat menyembuhkan atau mengurangi mengurangi perlemakannya,
belum tepat, tapi apabila untuk mengurangi peradangannya atau mencegah terjadinya lebih parah fungsi hatinya ya dapat membantu begitu. Oke, terima kasih dok. Oke, kepada Bapak Ibu mungkin yang di sini yang hadir bisa dapat bertanya secara live. Kalau tidak ada, saya coba bacakan lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Serina Chang ya. Dengan banyak makan rempah-rempah yang diseduh dengan air panas mendidih seperti jahe, laos, kunyit, serai, apakah bisa mengurangi peradangan atau peremakan hati, dok? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Sherina ya. Nah, kalau untuk rempah-rempah seperti jahe, kunyit, serai ini mungkin memang eh, belum banyak ya penelitiannya atau mungkin dari saya sendiri belum pernah baca kalau misalnya jahe, laos, kunyit, serai ini dapat mengurangi peradangan atau perlemakan hati. Karena sebenarnya kan perlemakan hati ini prosesnya juga ini ya terjadi kan di dalam tubuh di mana terjadi tadi karena bisa proses pelemakan hati, lalu juga infeksi virus seperti hepatitis, lalu juga konsumsi alkohol. Jadi sebenarnya untuk mengurangi peradangan hati ini juga eh, ya selain pola hidup atau obat-obatan herbal yang seperti tadi saya jelasin, eh, belum banyak sih yang meneliti untuk peradangan hati ini. Dan untuk jahe, laos, kunyit serai, jujur sih saya belum pernah ya baca tentang eh, kandungan ini dan pengaruhnya terhadap peradangan hati. Nah, nanti mungkin saya bisa baca lagi nih. Ntar saya uh, mungkin titip ya jawabannya ntar setelah saya baca-baca lagi lebih lanjut. Oke, dok, terima kasih jawabannya. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara live, monggo dipersilakan. Apakah masih ada? Hari ini cukup ramai ya, ada 40-an orang ya yang hadir di acara webinar kali ini. Monggo Bapak Ibu, yang masih ada pertanyaan, silakan. Boleh secara langsung maupun ketik di kolom chat ya. Sebenarnya dok, saya itu juga ada fatty liver dok. Ini Wah, sedikit tanya-tanya juga dok ya. Ini kan silakan silakan kok. habis MCU juga tahun lalu kan. Jadi ini bentar lagi juga mau MCU lagi gitu ya. Padahal udah olahraga, udah mungkin jaga makannya gitu ya, vegetarian juga dan sebagainya. Tapi mungkin ada hubungannya dok sama tadi yang dokter bilang. Mungkin kadang-kadang suka ngemil gitu ya, makan Hmm. gorengan, makan manis-manisan, atau sometimes suka begadang gitu dok ya. Jadi itu mungkin bisa ngaruh gitu dok ya, mengaruh terhadap Iya, fatty liver ya dok ya. iya. Pastinya sih sebenarnya untuk fatty liver ini nggak ada ini ya satu penyebab pasti. Maksudnya bukan karena hanya makan gorengan atau misalnya kurang tidur. Pastinya sih itu akumulasi ya, Coach Jeffrey ya. Ya, Akumulasi dari pola hidup yang kronik. Nggak mungkin sih ya, misalnya karena makan sekali gorengan terus terjadi fatty liver. Nah ini lebih ke akumulasi sih. Bagaimana pola hidup itu secara bertahun-tahun, lalu juga aktivitas fisik, lalu juga ya tadi pola tidur juga tentunya pasti berpengaruh ya, karena pola tidur juga berpengaruh pada metabolisme tubuh, lalu juga pengaruh nanti terhadap pola makan kita. Jadi terjadinya fatty liver mungkin pada orang-orang yang aktif berolahraga itu tetap bisa terjadi, karena tadi yang saya bilang ada juga dikenal ya lean muscle jadi dapat juga terjadi fatty liver pada orang-orang yang lean, yang pada orang-orang kurus. Nah, di mana mungkin berbagai faktor seperti genetik juga berpengaruh, lalu juga tadi pola makan yang baik, walaupun pada orang yang kurus terlihatnya sehat, tapi juga bisa tuh pola makan yang kurang baik, lalu mungkin begadang, lalu juga mungkin orangnya kurus tapi jarang berolahraga itu juga bisa. Jadi pola makan hati ini sebenarnya memang kondisi yang eh, nggak kelihatan dari kasat mata, tapi sebenarnya ya bisa banget terjadi tanpa kita sadari gitu, Ko Jeffrey. baik. Terima kasih dok. Ini membuka wawasan sekali nih buat saya ya.
Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Ulan ini ya. Malam dok, apakah tidur larut malam bisa memacu penyakit ini? Dan juga olahraga, makanan apa yang baik untuk mengurangi dan mencegah penyakit fatty liver ini? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Wulan ya. Pertanyaan sangat baik nih. Apakah tidur larut malam tidak bisa memacu penyakit ini? Olahraga dan makan apa yang disarankan ya? Nah, tentunya tadi tidur larut malam ini termasuk salah satu faktor risiko juga walaupun bukan yang utama. Tetap yang utama tadi ya adalah pola makan, lalu juga olahraga, nah konsumsi alkohol. Nah, untuk larut malam ini kenapa sih menjadi faktor risiko? Pertama, apabila tidurnya tidak berkualitas, ini dapat mengurangi metabolisme tubuh. Tentunya kita tahu ya, juga tubuh kita juga butuh istirahat, di mana nanti juga fungsi hati kan untuk detoksifikasi ya, untuk mengeluarkan toksin. Nah, apabila tubuh kita tidak beristirahat, tentunya toksin atau racun-racun di tubuh kita juga meningkat ya. Jadi juga fungsi hatinya juga bertambah. Lalu juga kurang tidur itu juga dikaitkan dengan nafsu makan yang sebenarnya semakin meninggi. Jadi apabila kita kurang makan, mungkin sadar ya besoknya kok kita jadi lebih cranky, nafsu makan jadi meningkat. Ini ntar yang juga bisa menyebabkan kita jadi binge eating besoknya, jadi makannya berlebih, malah jadinya pola makannya jadi nggak teratur gitu. Nah, untuk olahraga dan makanan apa yang baik, eh, ini ya untuk olahraga tidak ada satu olahraga tertentu ya yang dapat saya rekomendasiin. Tentunya bergantung juga pada usia, lalu juga pada tingkat fitness atau tingkat kebugaran dari masing-masing individu. Cuman yang disarankan dari WHO adalah 150 menit per minggu. Jadi 150 menit itu bisa ibu bagi dalam 5 hari boleh. Jadi seminggu mau 5 kali dengan durasi 30 menit boleh, dan mau dibagi 3 kali kalau nggak sempat juga boleh, jadi 50 menit dikali 3 juga bisa. Nah, untuk intensitasnya kalau bisa itu sedang atau ringan apabila misalnya memang orang-orang yang jarang olahraga. Jadi misalnya disesuaikan aja ya, misalnya pada orang yang aktif olahraga mungkin bisa lari, bisa berenang, tapi apabila misalnya olahraganya baru mulai awal-awal juga bisa tuh misalnya ikut Zumba, atau misalnya senam atau jalan kaki keliling kompleks itu juga sudah sangat bermanfaat ya dibanding tidak sama sekali. Kalau untuk makanan seperti yang tadi saya udah jelasin ya, jadi makanannya kalau bisa yang rendah lemak, rendah gula, dan lebih tinggi protein begitu. Semoga menjawab ya Bu Ulan. Baik, terima kasih dok. Ini ada sedikit sambungannya dari pertanyaannya tadi. Ini terkait sering minum ya air es dok. Ini apakah bisa memicu fatty liver atau penggumpalan darah atau penyempitan aliran darah? Oke, ya. Ya, terima kasih ya Bu Sherina ya. Sebenarnya kalau untuk minum air es tidak dikaitkan ya dengan fatty liver. Jadi kalau misalnya ada yang bilang minum air es itu membuat pelemakan hati atau penggumpalan darah, itu saya bisa bilang ini hoax ya, atau ini nggak tepat ya. Jadi sebenarnya kalau minum air es itu uh, tidak ada hubungannya untuk fatty liver, penggumpalan darah, itu tidak ada berhubungan. Nah, kalau untuk kurang tidur bisa menyebabkan fatty liver itu tadi udah saya jelasin ya di soal sebelumnya. Eh, nah, kalau olahraga, bagaimana orang susah tidur bisa fatty liver dan olahraga 3 kali seminggu bisa fatty liver. Nah, begitu sih. Jadi sebenarnya ada orang yang memang olahraganya masih aktif, tapi kenapa ya bisa fatty liver? Nah, itu memang ada banyak faktor sebenarnya. Jadi ya misalnya pada orang yang memang uh, kolesterolnya tinggi. Jadi sebenarnya kalau sekarang saya lihat orang kolesterol tinggi itu nggak cuma pada orang yang gemuk ya. Jadi pada orang-orang yang kantoran, di mana saya juga sering pasiennya orang kantoran ya. Jadi orang kantoran yang mungkin kurang banyak gerak, sehari-hari duduk, pola makannya juga mungkin nggak dijaga, itu juga banyak yang kolesterolnya tinggi. Nah, mungkin kalau kita cek USG, mungkin bisa juga fatty liver. Apabila misalnya kerja di kantor 10 tahun, 20 tahun, itu juga kan faktor resiko ya.
di mana sehari-harinya duduk, terus mungkin pulang dari kantor makan, terus juga balik ke rumah juga nggak sempat olahraga, itu mungkin berlangsungnya juga bertahun-tahun, yang kan perlahan-lahan ya. Bertahun-tahun itu ya tetap bisa juga menjadi faktor risiko. Nah, dan apabila olahraga yang sudah dilakukan, namun pola makan nggak dijaga, atau misalnya olahraga iya, tapi tetap minum alkohol, darah tinggi, ada gula darah tinggi, itu juga tetap menjadi faktor risiko. Jadi nggak bisa kita bilang olahraga lalu nggak mungkin muncul fatty liver, karena sebenarnya penyebabnya atau atau faktor-faktor penyebabnya tidak cuma satu. Sedangkan olahraga tetap bermanfaat, namun apabila olahraga tidak dibarengi dengan makan sehat, itu tetap saja beresiko. Oke, semoga menjawab ya, Bu Sherina. Oke, terima kasih, Dok. Ini sungguh bagus sekali ya diskusi kita malam hari ini. Ya, kebetulan ini waktunya juga sudah pas ya, Dok ya ini ya. Dan saatnya nih sekarang Dokter Jason ini memberikan kita sesi kesimpulan, Dok, dari materi kita dan sesi malam hari ini. Pada Dokter dipersilakan. Oke, baik Ko Jeffrey ya. Sebelumnya terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi uh, pemaparan pada hari ini. Saya senang banget nih, diskusinya juga sangat aktif, lalu juga dari Bapak Ibunya antusias ya untuk bertanya. Nah, mungkin secara kesimpulan dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya fatty liver atau perlemakan hati ini adalah kondisi yang masih banyak orang tidak ketahui, namun sebenarnya dapat sangat berbahaya nih apabila dibiarkan. Nah, fatty liver ini kondisi di mana terjadi penumpukan lemak di hati yang terjadi secara berlebihan. Kalau secara medis kita bilangnya di atas 5%. Nah, fatty liver ini dapat terjadi terutama apabila gaya hidupnya kurang baik, seperti pola makan kurang baik, terus juga kurang olahraga atau gaya hidup sedenter, lalu juga konsumsi alkohol, lalu juga faktor resiko seperti darah tinggi, gula, kolesterol yang tidak diobati ya. Nah, untuk penanganan memang yang pertama itu tadi yang saya jelasin, yang pertama itu perlu perubahan gaya hidup. Namun apabila belum membaik, memang harus dibarengi dengan pemberian obat. Obat ini nggak cuma obat penurun berat badan, namun dapat juga diberikan obat pelindung liver seperti yang mungkin tadi udah kita bahas di sini ya, silimarin, kurkuma itu juga dapat diberikan. Nah, dapat juga diberikan obat-obat yang menangani kondisi medisnya seperti obat gula, obat darah tinggi, obat kolesterol untuk membantu. Nah, pada kasus-kasus ekstrim di mana obat ini tidak dapat mengobati, ya memang mungkin bisa juga dilakukan pembedahan atau operasi. Nah, yang mau saya tekankan untuk Bapak Ibu adalah untuk melakukan medical check up, yaitu segampang pemeriksaan SGOT, SGPT, dan ultrasound. Kalau bisa minimal setahun sekali untuk mengetahui nih faktor risiko yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, selain pemeriksaan fatty liver, sebenarnya masih banyak lagi ya kondisi-kondisi yang harus diperiksain seperti gula darah, lalu juga kolesterol. Tapi mungkin pada kali ini kita memang lebih membahas ke fatty liver. Nah, baik. Mungkin dari saya sekian begitu kok Jeffrey. Baik, eh, terima kasih sekali Pak Dokter Jason Powira ya sudah memberikan kita pemaparan dan sesi diskusi yang sangat mencerahkan kita semua ya. Jadi di sini kita dapat memahami ya tentang fatty liver itu dapat kita kontrol ya sebenarnya dengan pola makan, dengan lifestyle, dengan apa bahkan dengan obat lah jika agak parah tadi ya, seperti pemaparan dari Dr. Jason ya. Jadi semoga ya pada Bapak Ibu semua kalau kita masih saat ini masih dalam kode yang sehat ya, belum terkena fatty liver, mari ya dengan kesadaran penuh kita menjaga pola makan kita, lifestyle kita, tidur kita, ya aktivitas fisik kita, dan mungkin juga ya kebugaran kita dan sebagainya sehingga kita bisa hidup lebih sehat dan lebih baik ya, tidak terkena fatty liver ini. Jika kita dapat berumur lebih panjang ya. Dengan demikian kita dapat semakin lebih produktif dan
hidup kita makin bermakna bagi banyak orang ya. Terima kasih sekali ya Dr. Jason Powira atas sharing ilmunya luar biasa banget ya. Sama-sama kok. Happy Iya, banget bisa hari ini sharing-sharing dan diskusi ya sama Bapak Ibu semua ya. iya, thank you banget ya. Jadi saya ingin memberikan pengumuman ini pada Bapak Ibu ya, ada info pengumuman. Ini ada kelihatan ya ini ya. Oke. Ada acara World Vegan Organization Conference Internasional yang ke-26 ya, yang bertepatan dengan Vegan Festival One World One Pulse ya, The Harmony of Vegan Living. Acaranya itu pada tanggal 29 September hingga 4 Oktober 2026 ya di Taman Anggrek Mall, Mall Taman Anggrek Jakarta Barat ya. Bapak Ibu dapat save tanggalnya ya dan juga bisa pergi ke acara Vegan Festival itu. Kemudian itu lagi. Ini juga ada Vegan Festival ya di Tangerang City Mall itu pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2026 ya. Vegan Festival Banten. Ini di Banten ya. Tepat-tepatnya di Tangerang, di Tangerang City Mall, Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan ya karena akan banyak sekali di sana acara, bahkan ada tenan-tenan makanan vegan yang sangat menarik sekali ya. Please keep save the date ya, jangan sampai ketinggalan acara yang luar biasa ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Vegetarian Society, Vegan Society of Indonesia, dan World Vegan Organization Indonesia. Ya, semoga Bapak Ibu dapat meluangkan waktu ke acara itu, dapat semakin menambah ilmu pengetahuannya melalui seminar workshop, juga dapat mencicipi ya berbagai makanan vegan yang luar biasa enaknya di situ tentu saja. Baik, demikian acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya, kita akan melakukan sesi foto bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya untuk membuka on cam bentar ya. Kita akan mengabadikan momen kelas kita ya seminar kita pada malam hari ini. Oh ya, satu lagi. Kepada Bapak Ibu yang misalnya ingin menyaksikan ya eh, rekaman dari acara ini itu dapat menyaksikan di kanal YouTube channelnya. Oke, sekali lagi saya sampaikan ya. Pada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan rekaman siaran ini dapat menyaksikan di kanal YouTube atau YouTube channel Inakes Bumi Channel ya. Jadi rekamannya akan ada kita upload ke YouTube itu ya. Please di save Inakes Bumi Channel, buka di YouTube-nya, di HP maupun di laptopnya, dapat nanti menyaksikan siaran ulang dari sesi seminar malam hari ini. Bahkan Bapak Ibu juga bisa melihat sesi seminar yang terdahulu ya. Semakin banyak bisa di-follow, di-subscribe ya channel Inakes Buminya. Oke, sekarang kita on cam dulu Bapak Ibu. Oke, sudah semua. Kita tunggu 5 detik lagi. Pada Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kamera. Yang tidak sibuk ya, boleh nyalakan kamera. Oke, saya hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Smile. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia ya hari ini mengikuti ya webinar kesehatan dari Inakes Bumi Channel ya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita dapatkan pada malam hari ini ya dapat bermanfaat bagi kita dan juga dapat ya membuat hidup kita semakin sehat, semakin bahagia dan bermakna bagi banyak orang. Terima kasih juga sekali lagi buat Dr. Jason Powira ya yang sudah memberikan ilmunya pada kita semua, luar biasa banget ya. Sungguh kita sangat beruntung pada malam hari. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu semuanya di pertemuan Inakes Bumi Channel selanjutnya. Thank you. See you again. Bye-bye. Thank you, dokter. Terima kasih Thank semua. you, moderator. Ya, saya izin pamit ya. Terima kasih. Terima kasih.